Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini seperti di schedule, hari ini adalah minggu ini ya. Aku akan menjadi pembawa materi pertama lah. Untuk materi kita hari ini kita akan belajar proporsi. Dan hari ini aku juga dapat video yang membantu kita dalam bisa menggambar proporsi akurat karena ini penting ya untuk menggambar sesuatu yang benar. Itu. Oke, aku akan share. Ya. Nah, kita akan diskusi sebentar, habis itu kita coba praktek ya, oke? Kelihatan semua videonya? Kelihatan nggak ada yang nge-lag gitu apa? Masih hitam mas di aku. Oke, oke. Oh udah Mas, udah. udah, oke. Saya kalau lag atau apa, oh ya. Oke, kita mulai ya. Reference is accurate proportions. In this episode, I'm going to show you how you can train your mind to improve your accuracy, tools you can use along the way, and most importantly, how you can give yourself quick feedback so you can improve faster. When we're establishing proportions in our drawing, we're usually using a combination of eyeballing and measuring. Eyeballing is just using our best judgment. This is something that will take time to develop, so it's good to start practicing that now to improve your intuition without relying on measuring everything. A big part of that is going to be learning how to see what's actually there and not let your brain misinterpret what you're seeing. You're drawing an eye and you have an idea of what an eye looks like, and you end up drawing that idea instead of what this eye actually looks like. To do this successfully, you have to set aside any pre-existing ideas of your subject. Initially, it's helpful to pretend that this is not an eye, it's just a shape. So what is that abstract shape? You'll often hear artists talk about flipping their reference upside down to help ignore those pre-existing ideas. This does help. It's effective. But I never really liked doing this. Instead, I tried to get good at switching into that mode in my mind. Sorry. Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collaborate. Measuring. When eyeballing isn't enough, or when accuracy is crucial, we can always fall back on measuring using tools like plumb lines, angles, sighting, and units. Now, I do want to mention that there is something called the sight size method, which involves a pretty strict process of transferring the scale of the subject you're seeing from a specific vantage point. We're not going to be using that in the Drawing Basics course, proko.com/drawing. Instead, we're going to use comparative measuring, which involves transferring relationships of shapes in your subject to your drawing. Doesn't matter what size your drawing is, as long as the proportional relationships are the same, then the drawing is accurate. So let's go over some of the things we can use to help us measure better. Sighting. Sighting is using your pencil to measure what's in front of you or in a photo. I explained this in detail in a video I made a while back, so I encourage you to go back and watch it. Link is in the description. Basically, you hold out your arm straight, make sure the elbow is locked, tilt your head towards your shoulder, close one eye, align the tip of the pencil with one point on the subject and the top of your thumb on another point. Take that unit and relate it to something else on the subject. Now, you're not going to transfer that size onto your page. Remember, this isn't the sight size method. Instead, you're going to use that same relationship in your drawing. I measured that the center is about at his at his belt. His belt. I can mark the top of his head, bottom of his feet, and now I know that his belt will be here. One measurement down and 999 to go. Woohoo! Plumb lines. Another great tool is a plumb line. Not that. It's just a vertical line. Artists used to hang a lead weight
on a string to measure a vertical line, and the Latin word for lead is plumbum, so plumb line. We don't really use strings and weights anymore, we just eyeball vertical lines. The point is to find alignments. You drop a vertical line, or even a horizontal, whatever, who cares? And you look for things that align with that other thing. This is great to know because you just make sure that those points also align in your drawing. Angles! Angles are kind of like plumb lines, except they're more difficult. It's easier to measure a perfect vertical or horizontal, but getting the exact angle of a diagonal takes practice. The benefit of angles is that we can measure the angle relationship of any two things, not just the things that align vertically and horizontally. When you can rely on your angle drawing skills, your measuring game gets stronger. Girls like guys who can measure angles. Girls only want boyfriends who have great skills. Units. It's helpful to use something from your reference as a unit of measurement. It could be anything, but a common one in figure drawing, for example, is the height of the head. When you use one common unit to compare the size relationships of everything in your drawing, it helps to keep everything working together. You can have stuff over here relating to other stuff over here, and then you have other things here relating to these things here, and then things from these two areas might not relate to each other. But when everything relates back to the head, things throughout the drawing are more likely to align. Now, that doesn't mean that you should just use that one unit to measure everything, but it's nice to have something to fall back on and double check other measurements. Straights and slightly curved C's. We already went over this in the line lessons. Straights are easier to control. You're just thinking of placement and angle. When you have to consider the curvature of a complex line, that's much more to juggle at the same time. A lot of artists start their lands using only straights and slightly curved C's. Sometimes you just need that extra little bit, you know? Negative shapes. Sometimes you might find problems with your positive shapes by observing the negative shapes. Positive shapes are the shapes that make up the object you're drawing. Negative shapes are the ones around or between. If I reach up to scratch my armpit, this hole between my body and my arm is a negative shape. Seeing how that negative shape looks different gives me a clue to fix the shape of the arm. Even if you're drawing from imagination, you should still consider those negative shapes and design them to look good. There are other tools that people use like rulers, proportional dividers, viewfinders, gridding. These are totally valid and you can certainly use them. Personally, I trained with just a pencil as my measuring device because you always have your pencil. And if you can get good enough to draw accurately with just the pencil and your eyeballs, then you can draw accurately anywhere at any time. You don't have to be prepared with all your gadgets. Big to small. Another important concept that I stress a lot is working big to small. You can start with the biggest shape, like an envelope, which contains your whole subject, and then break that down into smaller and smaller shapes. But you don't have to always start with that biggest shape. You can start with the medium shapes, design those to look good, and relate to each other accurately on the page. For example, I can draw the shape of the head, shape of the neck, the hat, the shoulders. These are not the biggest shapes, but they're big enough for me to have only a few shapes that I can control to determine the composition on the page before I move on to the details. Sometimes an envelope is very useful, but sometimes you might prefer to just start with the relationships of several major shapes. Either way, the beginning of a lay-in should establish the major proportional relationships on your page. When you draw, for example, the head of a figure drawing, you need to consider the size and location of that head shape. It's easy to get distracted by the details of that specific shape and make it too big or in the wrong place. A common mistake in life drawing is to have a figure slowly get bigger or smaller as it goes down, or to start with a shape that's too big and run out of space for the rest of the body, or default to putting it in the middle of the page and end up with a bunch of empty space and a bad composition. The small stuff.
When you're done establishing those biggest shapes, then you're going to break them down into the major shapes within each. Initially, you start by breaking down the whole page. Now you focus on the face and break down the face into its major shapes. For example, the big shadow shape that represents the front and side of the head, the eye sockets, the big rectangle for the container of the nose, and some others depending on your subject. Then you can focus in even further and break down the eye socket shape into an eyebrow, eyelids, the white of the eye, and the iris. When you think you're done with the linear lay-in, then you can move on to shading. And even in the shading process, you're going to be breaking things down into smaller and smaller shapes. Really small shapes, like a few shapes for the tear duct, a tiny highlight, the pupil, a few indications of eyelashes, the hairs on the eyebrow, if you want to get that detailed. But you see how none of that really matters if you start with the wrong head shape? So if you struggle with proportions, I strongly encourage you to hold back on the shading for a little bit. Spend that time doing more lay-ins. The beginning of a drawing is very important, so it makes sense to practice doing that to make sure that you're good at starting your drawings strong. Self-critique for a rapid feedback loop. As you're doing the lay-in, remember to step back or lean back and observe the whole drawing. Fight against tunnel vision. Also, periodically step away, reboot your brain, and come back with a fresh perspective. Sometimes you might come back and immediately see a bunch of mistakes. After you're done with the lay-in and you think you've made it as accurate as you can, now you can check yourself to get instant feedback. We don't always have access to an instructor whose eyeballs we can borrow, but most of us have access to a camera and a computer. A really important part of improving your observation skills is increasing the speed and frequency of feedback. I used to do this a lot. I would take a good quality, undistorted photo or scan of my drawing, take it into Photoshop, and overlay it on top of the photo reference as a multiply layer. If it's hard to see, I would make my lines into some bright color. The way I do that is select all, copy the drawing, hide it, create a new layer, fill it red, create a mask, alt-click on the mask, paste my drawing into the mask, invert it with Control or Command-I, and click back on the layer. Sometimes if my lines are light, I'll boost the contrast with a levels adjustment. It's a lot of steps, but it only takes a minute. Then I just sit there for 10 minutes and observe all my mistakes. Getting this feedback is super important. It helped me improve my proportion accuracy. I hope it will help you too. If you enjoyed this video, check out my Drawing Basics course. You can find everything about it over at Proko.com/drawing. It's a very in-depth course for beginners learning how to draw. And for those of you who want to strengthen your fundamentals, every project has a level 2 version. So if you're not a beginner, you could still take this course because the fundamentals are so important. And for those of you who already have premium, thank you so much. These free lessons are only possible because of our premium students. Thank you all. I appreciate you. I'll see you next. Oke, udah selesai. Kalau yang belum, udah. Ya, udah. Jadi ada yang mau berkomentar, ada yang mau berpendapat. Oke, yang aku pelajari yang baru-baru ini sih, ternyata dalam proporsi itu ada 2 metode. Yang pertama eyeball, terus kedua measuring menggunakan garis, pensil, units, negative shapes, dan diagonal. Itu yang aku baru paham gitu, kayak dulu tuh aku kayak terlalu fokus eyeball gitu. Coba dapat satu kali benar, ternyata aku harus mengerti. Ternyata ada cara lain, metode lain yang aku bisa pakai gitu loh. Itu sih yang aku komentari gitu loh. Ada yang mau berkomentar gitu? Halo, apakah ada? Lanjut dulu sih. Jadi Kalau aku sih udah itu yang aku ambil catatan gitu loh. Ambil yang aku dapat pelajari yang sangat-sangat ini ya, kayak oh ini yang aku baru tahu gitu loh. Kalau lain ada ada yang praktek mau- nggak?
Ada Ya, prakteknya. ada. Aku lagi cari referensi ini. Tapi sementara cari referensi, ini sih aku ada yang mau yang berpendapat dah gitu loh. Sampai nunggu referensinya. Nggak ada sih kalau aku sih. Ada ya? Yang lain? Saya juga tidak ada sih. Kalau nggak ada ya kita bisa langsung masuk ke praktik ya. Sabar. Awas Vincent, pilih referensinya. Awas ini direkam. Aman. Hmm. Di mana referensinya Vincent? Apa udah dikirim? Belum lagi cari nih. Oke. Oke. Referensinya udah dikirim ya di studi session week 11. Jadi tugasnya di ini kita coba ini aplikasi ya dengan cara kita pilih salah satu dari gambar ya, gambar muka ini. Pilih salah satu, terus kita coba menggambar akurat gitu loh. Jadi kita bisa aplikasi belajar mengobservasi ya terutama gitu. Nah, kita juga bisa aplikasikan apa yang dari video tadi. Untuk waktunya timernya aku kasih kira-kira 45 menit cukup nggak atau terlalu lama? Cukup. Hmm, 45 menit. Kira-kira kelamaan kira-kira kelamaan nggak kalau 40 menit? 45. Setengah jam aja udah Vincent, setengah jam. Oke, setengah jam ya. Oke, siapin dulu semuanya, siapin tablet, kertas, siapin file, siapin Ini apa yang digambar ya? Bingung. dan juga terserah ya mau pilih referensi yang mana, yang penting referensi yang aku kirim gitu. Ya, jangan terlalu lama, nanti takutnya kayak terlalu capek gitu loh. Ayo teman-teman, praktek teman-teman. Sudah siap semua tablet gitu? Sudah siap? sudah. Aku tinggal milih referensi. Aku mau siap. Sudah siap semua?
Udah aku Vincent. Oke, siap. Oke, dalam 3, 2, 1 kita mulai. Nggak sempat ikut studi, bisa nonton rekaman ulangnya nanti sama Pak Hansen di-share sama ini bagian ini ya, eee, assignment-nya atau tugasnya sendiri solo gitu. Ini dinilai nggak tugasnya? Eee, Ini ya kita bisa ya boleh boleh kalau mau gitu. Bisa diskusi gitu loh cara metode proporsinya gitu. Hmm.
Change your mind. Belum mulai kan ini? Udah itu. Udah praktek Bang Ino. Udah Oh. mulai praktik. Iya. Apa Itu berapa ada waktunya enggak? Iya 30 kah? menit. Iya itu. 30 Udah menit. mulai itu. Iya, ada apa santai. Waduh, aku nu- Kecap kok, bisa kecap kok. Terserah ya mau ini kita cuma lakuin 30 menit supaya nggak kelamaan aja gitu. Oke kok, Ku kira- tenang. dieman karena belum mulai, ternyata udah mulai. Iya, udah mulai dari tadi. Tenang. Kayak kompe itu biasa. Aku mau ngomong sembarangan direkam soalnya cuy. Wah iya. Oh iya, sorry. No. Kalau nggak direkam aku bercanda-bercanda dari tadi. Jaim. Terblunder no. Malu no. Oh. Ini ada referensinya atau gimana, Vin? Di week 11, week 11 pilih salah satu Ah. referensi terus buka gambar Sakura Talking. Terserah yang mau pakai Waduh. metode sendiri atau metodenya ini yang tadi. Kenapa, Vin? Terserah mau pakai metode yang tadi yang diterangin sama Proko atau ini Tadi pakai metode nonton video sendiri. Proko Bang. Kita coba. Proporsi akurat. Ini gambar semua, Vin? Iya. Mau gambar satu nggak apa-apa, gambar banyak nggak apa-apa. Terserah ya. Gue mau saranin satu. Thank you. Terserah, oke? Terserah. Coba ikutan. Change your mind, na. Berani. Oh iya, sorry. Lupa anjir. Wah. Mana no. Kurangin no.
Bang Doni nggak ikutan kah? Komis dia. Dia ada Oh, di kamu chat sini. tadi. Sorry guys. Oh, Udah nggak ikut dulu. apa-apa. Jadi kalau ada waktu bisa kecap kok. Gitu. Kevin, thank you, Vin. Transition. Ntar dipecat jadi CEO loh. Aduh, hai, maaf guys. Santai bang. Bang Ino karakter D&D-nya udah selesai kah? Bikin baru kah? Enggak, karakter itu kan gambar. Bang Ino udah selesai kah? Belum. Wah, lama ya. Lama aku pun. Dipercepat dong, Bang Ino. Ini beli XP booster dulu. Beli mesin waktu ya. Udah sisa 15 menit lagi. Waduh. Udah cuma mengingatkan kok, tenang-tenang. Nggak kelamaan aja sih kita di sini gitu. Aku telat, nggak ada toleransi waktu, Gavin. Nggak ada. Salah sendiri telat. Nggak boleh gitu dong. Bisa.
Kecap aja, kecap aja. Mas Ino udah sepuh banget, kayaknya nggak perlu toleransi nggak sih? Iya anjir, dia gambar tiap hari loh. Iya kan, udah sepuh banget gitu. Iya, dia sepuh dari kita, guys. Aku gimana ya? 481. Yang 481 aku nggak berani ngelawan ini. Iya anjir. Berat banget tuh punggungku. Dia walaupun cuma gambar 15 menit selesai semua ini punyanya. Kalau nggak selesai, kamu kasih aku ini ya, Bitcoin ya. Kon, Apa mau ngirim aku Bitcoin kalau nggak selesai? Boleh. kok malah kebalik ini. Bang Hansen sih. Udah berapa lembar bang habis? Badannya ya kalian. Full body. Mengerikan. Mengerikan. Entahlah, aku pengen nyantai, males gitu kerja keras. Slow living. Slow living. Slow living. Enggak, oh iya, aku lupa pengumuman, ya Allah. Ini apa namanya? Dulu aja Aku dulu no itu akhir, no. aku akhir ditukar. Dulu aja no, mending no. Mau ditukar Gue sama dulu Ken aja. nih. Dulu aja no ya. Aku udah nawarin Sun ada di sini. Bang Sun baru di sini cuy. Iya, aku masih baru sih. Dia perlu ada dep dulu gitu, masa langsung ngajarin no. Dulu no, no. Padahal Kalau dia emang lebih nggak mau suka. ngajar, bilang aja nggak mau gitu bang. Aku mau, aku akhir. Jangan warno. Luat Iya, Mino, malu boleh. no. Iya, aku juga gak apa-apa besok, aman aja. Oke tuh. Apa besok gestur ya? Kenapa? Judulnya apa? Jangan merokok no. Kan ini kan belum ada yang ini kan bikin cara memperburuk gambar gitu. Boleh. Biar gak ada yang masuk, biar gak ada yang masuk. Aku tontonin sampai selesai 2 jam ngomong, kau jelek-jelekin gambar orang, aku tontonin besok. Roasting, Bang Ino roasting nanti. Begini roastingan aja. Kan gak ada yang join gitu biar isinya ya pingan semua. Dengan ini. Rekam bang, dokumentasi bang. Masukin Kompas. Masukin Kompas. Aku aneh-aneh aja gambar-gambar kecil, brushnya gede. Ini sih aku tetap ngisi yang itu pas itu pengen ku bawa nggak konsep karakter bikin konsep karakter. Kenapa? Asik, let's go. Ring. Enak bang, enak. Nah, aku nonton kok, tenang. Bukan Ada teknis praktek ya. nggak? Kenapa? Ada praktek nggak minggu depan? Waduh. Apa cuman nerangin Takutnya doang? kelamaan kok. Oh, ya udah nggak apa-apa sih, nanya aja. Kenapa cuman udah bukan itu Bang Ejen.
Udah ganti titel Ino aku. Gembul. Kalau tahu. Iya. Ino Radika. Udah selesai. Belum. Gimana? Ini masih praktek. Oh iya. Sun. Kenapa? Kan lu gak jadi minggu depan ya, jadi nanti free kah? Nanti kapan? Gak. Free? Hah? Free? Apa ngajak Valorant kah ini? Enggak, aku Prihat. pengen sedot ilmunya Sun, pengen tanya-tanya. Apa sih? Gak ada yang bisa disedot dari aku. Aku tuh Ya, ilmu nggak aku tahu. masih cetek. Padahal ilmunya sendiri udah menggunung. Ambigu banget. Anjir lah no. Wah, Mas Ino Ambigu. ngejeknya gitu ya, Mas Ino. Ambigu no. Eh, Ambigu kok banget ngejek no. serius Sun? Serius aku Ngejeknya Sun? gitu ya. Astagfirullah, serius aku. Bang Ino selalu berulah kalau direkam. Iya. Dia ngejek mentang-mentang udah sepuh gitu. Oke, Asli, deh, asli. nanti Sun. Panggil Arili Kak lupa. Di sarkas doang itu. Jam saya. Iya sih, itu sarkas doang kayak sini ilmunya aku sedot biar, tapi kan nggak ada yang bisa aku sedot lagi, aku udah sepuh gitu gak sih harusnya. Aku pengen ini nanya, lu kan pas itu ini kayak gitu, terus kayak gini. Iya. Pas itu ini kayak gitu. Iya. Sangat-sangat gampang dimengerti ya. Enggak, pengen nanya ini. Flow lu bagus banget, Jir. Nah, bisa aja. Sorry, toxic, Cok. Ih, Ini direkam loh Mas. Nggak apa-apa lah. Direkam. Mendingan daripada bahas yang Bang Jo tuh, yang awal-awal di sini. Masih ingat gak? apa sih? Kenapa, Vin? Yang ini nggak apa-apa kalau toxic sebenarnya kalau menurutku, kalau di kelasku ya nggak apa-apa, cuman jangan kayak waktu itu aja sih pas direkam Bang Jo. Iya, kenapa, Vin? Ini lagi direkam gosip, Vin. Gak apa-apa, Vin. Nih waktu itu Bas yatim anjir. Itu maksudku, iya, gosip. Tahu nggak sih? Bang Ino 2 kali kerekam. Berulang. Diam, Kun. Udah, Kun. Jangan dibuka kayak gitu, Kun. Arsip lama itu, Kun. Tadi udah menyedot tadi kan. Tadi sudah menyedot tadi. Berulah lagi dia. Udah 3 aja Pak, males. Aduh, aku 1 doang. Sama sih, satu doang. Dua. Kalian semua lebih dari satu ya? Yang lebih dari satu di sini? 2 paling, ya. 1 doang. Aku 3. Enggak, 2 aja udah. Males aku, mana aja yang ketiga. Mas. Udah dikirim di mana? Nanti ya di week 5, week 11. Aku nggak biasa gambar muka stylus kayak gini lagi. Siapapun yang jago gambar muka ajarin aku. Sun, lu lihat ini gambarnya Sun yang super realistik. Aduh, enggak Mas. Super realistik. Yang mana Mas? Aku mah Yang gambarnya anime. Yang di akun kedua, anjir.
Tahu gak? Ngaku lu. Enggak, akunku cuma satu ya. Bohong betul ya. Itu buat belajar aja. Kan katanya Oh, sebelum itu karya buat belajar, Sun. kan katanya sebelum nyoba-nyoba style lain tuh style realis harus dikuatin dulu. Jadi dimentokin dulu realisnya. Habis itu baru nyoba ke style lain. Wait, ada tamu. Usir bang. Hmm. Ganggu orang studi. Bisa 2 menit 30 detik ya. 2 menit 30 detik. Waktunya. Oke. 2 menit nih, sisa 2 menit, sisa 2 menit. Hmm. Siapa? Hah? Bang Ino ada tamu dia. Kenapa, Bang Ejan? Siapa? Di karavan 5 nggak dapat detik lagi. jatah. 55 Iya, detik lagi. malam ini ada feedback kan? Oh, kukira malam ini Bang Ejan, makanya baru ku ganti tadi formatnya. Iya, karavan. Feedback kan, feedback session kan? Oh, alah kemarin. Iya, kemarin belum ku benerin format feedbacknya. Kukira hari ini. Ada voice. Oke, waktu sudah habis. Oke, ya udah habis. Bentar, Vid. Dikit lagi. Yes, habis. Feedback sama-sama beri masukan gitu loh.
Aku bikin spin the wheel ya, spin the wheel. Di ini prison nih. Kita present nih. Ya, presentasi gitu. Itu aja yang kirim gambar aja, Vincent. Mana ini mau spin the wheel atau kirim dari yang dari gambar? Ikut kok. Ikut katanya ikut. Oh, dikirim di mana? Berarti tadi materinya udah ya, Bang? Bang Chan? Udah, materinya video tadi. Ya, materinya udah tadi. Change your mind, na, 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 na. Change your mind, change your mind. You can let this fucked up place behind. Bang Hansen udah ini nggak sih, udah naruh spin the wheel gitu? Belum? Aduh, Vincent. Masih loading, masih loading, masih loading. Aman. Ya. Iya, anjir, jadi Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Kita Belum jadi, cuy. Belum jadi. Nggak apa-apa, aku juga dua doang. Gila, Sun udah sampai cel shading dong. Bang Encel realistik. Anjir, anjir. Ya kerutannya, Bang. Kerutannya realistik. Lucu. Oh ini Sun Zaze, Bang Sun Zaze yang harusnya pertama. Oh ini AFK bentar. Kita skip dulu ya. Vincent. Jangan curang. Enggak, bukan ini. Ini masih lama loadingnya. Lama tuh. Karena aku mau ini benda nunggu lama. Ini. Udah, Vincent, aku deh yang itu. Kayaknya. Ini dah. Ayo. Oke deh. Siapa aja tadi? Karena aku nanti Tolong dibacain. ada ini Sun Zaze. Apa? Zaze gitu. Sunza. Zaze, Oke. ya. Oke. Terus kita ada Bang Rakun. Aku. Bang Hansen. Terus Jus Naga, Kak Jus Naga. Sama yang terakhir Ino.
Siapa lagi teman-teman? Itu aja sih yang sementara yang udah ngirim. Yaudah, langsung nih. Ya. Nah, Vincent. Aduh, ya begitulah materi ya. Tumbal dulu guys. Tumbal dulu. Oke, aku share screen ya. Aku mau jelasin dulu dikit prosesku. Bentar, masih Bentar. abu-abu nih. Ya. Ah, oke. Prosesku pertama aku coba. Hah? Oh, belum. Oh, mau diselesain dulu ruletnya nih. Yaudah, Ya, Vincent, aku di, kasih di gini dulu itu deh. dulu, Vincent. Yaudah, ini next ya. Pertama, Vincent. Mau Nah, di spin jus dulu atau naga. ini dulu? Spin dulu. Astaga, oke. Ya, habis Vincent jus naga. Ayo, semifinal. Hmm. Ino, Bang Ino nomor 3. Nino terus Sabar. Diri sendiri, Bang Ensan. Bang Vincent. Hansen terus berarti Bang Rakun. Final. Iya, aku terakhir. Oke, Rakun ya. Terakhir berarti Sunzaze. Roll Bang Rakun. Oke. Roll Bang Rakun. Oke, aku presentasi. Udah pindah ke Ya, aku layar coba yang metode bagiannya, Vincent. Oh my god. aku ini ya, coba pakai metode big to small gitu. Jadi ini big shape-nya gitu loh. Terus aku ini small shape-nya. Walaupun aku kayak apa lupa misahin layer small shape sama shape yang lebih kecil lagi gitu loh. Karena tadi aku karena kelamaan kan, jadi ya udah. Ini ada sedikit campuran terus ini sedikit tambahan dari kurter-kurter mukanya. Aku kesusahannya di ini sih, di bagian sini gitu, di bagian pertama bagian sini. Kalau dilihat di jarak antar dari sini ini ya, aku begini terlalu dekat, kayak terlalu dekat gitu. Terus shape mata ini agak aneh. Aku sempat measurement gitu kan, measurement gitu dan ini matanya sih terutama ya, ini matanya aku kesusahan banget kayak ini matanya kalau perhatiin itu enggak garis lurus, ini mata ini keangkat dikit gitu, dikit shape-nya. Jadi aku coba kasih samain gitu, walaupun aku masih ya nggak akurat gitu arah shape. Secara spesifik aku minta ada nggak yang bisa kasih sedikit bantuan gitu atau tips kayak kalau untuk kayak begini-begini mata yang sedikit satu tangkat itu gimana sih? Rangket itu gimana sih cara ini? Tangtet apa? Kecil. Apanya? Ini lihat ini. Kalau mata kan biasanya kalau diperhatiin di gambar kan simetri gitu kan kayak dia kalau ditarik lurus itu kayak sama angle-nya kayak saya di matanya itu biasanya di sini kalau aku perhatikan di referensi. Cuma di referensi ini aku notice pas aku tarik garis terus bikin measurement gini, ini mata satu ini itu terangkat gini. Jadi kayak ini. Oh. Nggak simetri. Apa sih namanya? Nah, ikuti Nggak garis sejajar horizontal, gitu. nggak sejajar. Iya, ya aku bingung gitu loh, kayak Gara-gara kepalanya, posisi kepalanya nggak sih kayak rada miring gitu?
Enggak, itu emang proporsi unik orangnya aja. Ini kemungkinan ngambil dari referensi foto sih. Gitu. Kan ini ya, kalau di foto tuh atau di orang asli hampir nggak ada yang simetris 100%. Tapi karena Iya. kita cuma ngelihat sekilas aja, jadi kayak simetri. Oh. Cuman itu si Mas Vincent kayaknya biar agak enak tuh ujung mata tuh ya. Setauku ya, maaf kalau salah nih. Setauku ujung mata yang bagian depan itu Luar. tuh yang bagian depan, bukan yang dalam yang bagian dalam tuh lurus sama ujung apa? Apa sih namanya? Hidung. Nah, ujung hidung. Kalau punya Mas Vincent kan agak jauh ya dari ujung hidung. Oh ini ya maksudnya yang aku tanya garis ini. Iya, yang itu. Iya. Bagian yang ini ya, bagian kiri gitu. Kanan, Iya, sorry, kanan. iya kanan. Hmm. Kiri, iya, itulah pokoknya. Tapi kalau bagian kiri ininya aku tadi tarik garis kok ini ya, nggak simetri sama ini. Apakah emang karena angle ininya, angle kepalanya atau shape hidungnya aja, kayak bentuk hidungnya. Terus bentuk hidungnya, Kayaknya ini maaf kalau gara-gara salah ya. angle sih ya. Iya mungkin karena angle ya. Beberapa mistake juga kayak ini telinganya gitu. Kan kalau dilihat dari samping ya, saya profil hidung tuh agak ke depan kan. Jadinya mungkin karena agak menonjol jadinya kelihatannya nembus. Padahal kalau dilihat dari depan tuh sejajar. Oh, oke. Jadi yang aku tangkap ini ya, aku coba ulang poinnya. Perhatikan lebih tepatnya bagian ini, kan ini kan? Apa tadi yang kasih masukan? Cek. Halo. Siapa? Iya, iya. Oh, halo. Oke, jadi garis ini ya. Oke, sip. Thank you buat feedbacknya, terutama di bagian mata. Jadi aku jadi lebih Oke. jelas lagi kalau gambar mata itu apa yang harus aku perhatikan. Ada lagi yang mau berkomentar gitu? Hidung. Sih. Oh iya, Hansen approach matanya itu gimana? Mata ini yang nggak sejajar gini. Main feeling gak sih? Sarannya Main feeling aja gambarnya set. digambar aja gitu ya. Gimana Mas approach-nya Mas? Digambar aja gitu. Ya nggak salah sih. Ya sih nggak salah kan. Yang penting cocok aja gitu ya, Bang. Kalau aku acuannya sama ini sih, alis, Vin. Alis itu ada rongga mata di tengkorak kan, yang paling menonjol di alis. Yang aku agak keganggu sama hidung nih. Nggak tahu kenapa kayak Iya, kelihatannya miring. hidung sih. Lekukannya Ya, terlalu hidungnya gede sih memang menurut mirip. aku. Pas di mana Ya, itu? bagian sininya ya. Yang kalau di referensi kan hampir lurus tuh dari ujung atas ke ujung bawah. Bengkok dikit gak ngaruh ya. Itu aja dari aku ya. Jangan. Terima kasih. Aku ke toilet BTW, aku ke toilet ya bentar. Ke toilet bentar. Lanjutin aja sih. Yuk. Jus Naga. Halo, Jus Naga. Mbak Naga. Halo. Kepada Mbak Naga dipersilakan. Oke.
Oke, siap. Boleh, silakan. Ganteng. Siapa tuh? Korpang. Ah, Ayo, Bang Encan udah masukan Kak? Hmm. Aduh, gimana ya? Nggak ada sih kalau aku sih. bagus sih. Hmm. Oh iya, biasanya itu ya, garis horizontal lurus itu di gambar, di referensi. Ini Rarai mana ya? Ntar lagi studi Ruby, direkam Ruby. Oh iya. Oke. Kayaknya udah ya, itu aja Kak. Oke. Lebih pendek aja, bukan bulat sih, lebih kayak padat aja, lebih mengotak ya, daripada ke segi panjang. Ada lagi kah guys? Jun, Jun? Aku nggak tahu mau ngomentari apa sih, soalnya bagus banget sih. Sama, ya tadi udah dikomentari sama Mas 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 Hansen nggak sih? Soal udah panjang belum? Tapi bagus, bagus. Oke. Hmm. Oh iya, itu terlalu lebar ya? Hmm, terlalu lebar ya?
Mas Superman ya? Nah, mungkin alisnya, Mbak. Alisnya panjang banget gak sih, Mbak? Aku back. Alisnya panjang banget sih, Mbak. Tapi udah oke banget. Mungkin karena wajahnya terlalu lebar ya. Sebentar deh. Terus selesai sesi feedback buat Jus Naga. Kak Jus Naga. Ya, harusnya ujungnya alis tuh ketemunya ke diagonal itu. Diagonal matanya. Kayak garis diagonal mata. Kayaknya itu ya, matanya itu ya, kurang ke pinggir dikit yang bagian kanan tuh. Kan kalau di referensi lurus itu kan, lurus hidung kan. Kalau di punya gambarnya Mbak Jus Naga nih masih agak ke dalam. Iya, Di mungkin di apa namanya? Gevai. Digepengin lagi pakai CTRL-T mungkin bisa di Snagger. Dipanjangin, Bang. Iya, digepengin, iya. Itu Kalau langsung digepengin Pak dimakin pendek. gepengin ke samping bukan ke atas, dari atas. Bener. Aduh, kayaknya punya aku juga salahnya di situ sih. Itu sih, Mas, pakai apa? Pakai T. Jadi kalau dari aku belajar belajar gambar, lihat foto-foto orang gitu ya. Itu tuh pasti kayak ada rumus T-nya gitu loh di mata sama hidung. Pokoknya patokannya kalau yang aku tahu ya, maaf kalau salah tuh. Jadi dalam dalam ujung dalam mata tuh itu tuh lurus sama ujung hidung. Nah, habis itu kalau ditarik dia garis diagonal nih dari menengok sedikit. Ya, maaf diganggu adikku. Nah, jadi kalau di tarik di garis diagonal titik titik dari ganggu iki lah. Maaf Mas bentar. Wah, ngerti Jawa aku kok. Ngerti Jawa. Jawa ya ternyata ya. Nah, asalkan bukan krungu halus ya. Ke distract. Ya, Bang Ino. Oh iya, 3 jar. Kalau sepuh ini nggak usah dikasih saran nggak sih? Gila. Tadi Gimana nih Mas? pengen nanya dulu, tadi aku nggak nonton videonya Kak itu proporsi wajah stylized atau ini Vin? Atau realistik itu sampel di videonya? Ini belajar itu Bang, belajar biar akurat proporsinya seperti gambar. Metode proporsi lebih tepatnya. Metodenya. Oh, berarti secara general ya? Yes. Kita pakai bisa di stylize atau di realis. Kalau aku tadi pakai
ada ininya sih, sketsanya ini bulat, terus pakai persegi panjang, pakai bentuk-bentuk sederhana gitu. Aku kurang bisa menjelaskan guys. Ada kritik saran langsung kah? Aku pakai ini Bang Encen, apa namanya, bentuk-bentuk shape sederhana. Kalau ini kotak kan, kayak langsung kotak gitu, nanti detailnya belakangan aja gitu. Heeh. Rata-rata gitu ya metodenya saat ini, big to small gitu. Hmm. Ada saran nggak guys? Kenapa? Kenapa Bang? Susah, susahnya. Proporsinya kurang. Easy ini Mas. Ya, Mas Ino Gimana? easy nggak sih? Susahnya biasanya ini sih, masih lama di antara rahang, nyambungin rahang sih, rahang ke sini. Jadi kan referensinya Dua-duanya ya. kayaknya bukan kayak gini deh yang ini. Ini nggak suka sama ininya aku, janggutnya, jadi aku coba ganti-ganti janggutnya. Oh, Ah, yang menjadi masalah kalau aku rahamnya kalau diganti gitu jadi kehilangan kayak maskulinitas dari referensinya. Paham nggak? Yang mana Vin ini? Yang bagian yang wajahnya agak maskulin maskulin itu bukan yang kayak kurus panjang. Oh Nggak bisa ini. lihat stripmu. Iya nggak bisa lihat stripmu. Oh, Masalahnya di situ. Jadi kayak kalau misalnya kayak rahang yang diubah, kalau mau diubah pun make sure kayak apa maskulinitasnya sih kalau aku. Tapi itu kalau kalau aku kasih warna dikit itu agak subjektif dikit gitu loh kayak apa nih kayak kritikannya gitu loh. Cuma aku mau kasih gitu supaya kalau menurut aku kalau mau studi gitu eh, ini sih hmm, apa kesan dari gambarnya itu juga penting loh. oh iya ya, yang kotak itu Ya, kan gambarin maskulinitas ya. ya maskulinitas gitu. Kayak di referensi kan ada di samping ini di foto itu lebih lebar wajahnya secara proporsi lebih lebar. Oh, terlalu panjang ya. Ya dia telunjuk ke bawah sama shape matanya kebesaran shape matanya. Yang Yang tadi yang maskulinitasnya hilang juga. maskulin. Oh, I see, Ya, I see, I see. matanya juga hilang gitu. Itu sih yang aku bisa kasih masukan. Make sure kalau mau ngubah referensi gitu, kesan gambarnya gitu. Gak harus gitu. Thank you, Vin. Yang mana? iya. Yang mana? Mana Yang yang itu, mana? Yang yang diedit, yang diedit. gede, gede, bukan yang panjang. Yang ini ya? Wow. Oh iya, bener lagi. Nggak dikasih topi aja. Ada lagi ya guys. Sud. Ya, Oh, mantap ya, seru banget gila. Ya Ampun, Allah, Iya. makasih. Aku Tolongin minta aku. ajarin, nggak diajarin diajarin. Ajarin dong, Iya, gitu Oh, ngatain temennya anu Mas, pelit, padahal dia sendiri ya.
Aduh, pressernya. Tolongin siapapun. Ya udah, lanjut lanjut. Lanjut lanjut, kalau udah selesai. Durasi, Bang teman-teman. Vincent. Setelah Bang itu Bang Vincent. Aku lihat di gambarnya Bang Vincent gitu. Asik, ini gambar Mas Hansen gila banget. Ini soalnya saya curang, saya sejam. Apa? Soalnya curang ini sejam. Ntar ngepasin CSP. Waktu Tapi sudah nanti habis. ini kayaknya aku nggak bisa share screen nggak apa-apa kah? Aku kirim Iya, Apa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya aku tuh Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Oke, Sip. nah Makasih. ini udah ya. Nah ini uh, tadi gue nonton setengah ya, soalnya saya ketiduran, ngantuk soalnya pulang dari makan ya, gitu. Jadi nonton setengah aja, lihat yang video yang belakang-belakangnya aja. Apa tadi ngomongin big, medium, small. Jadi mulai dari big ke small itu bener banget sih menurut gua gitu. Soalnya kalau ngerjain langsung kecil begini, udah mah nggak selesai-selesai. Pas udah selesai juga kecewa gitu. Jadi mending semuanya dikerjain dulu gitu kan. Nanti tinggal detailinnya belakangan kayak gitu. Nah ini prosesnya gua siluet gini, ini under ya paling ini 1 menit kurang. Terus yang kedua basic form gini. Nah basic formnya kan nyontek yang ini. Gue pertama lihat ini tuh bingung ya. Ada yang diubah-ubah shape-nya gini, gue bingung sih kayak gini ya. Yang nggak proporsional tapi tetap bagus ya, ala-ala western gitu kan. Gitu kan. Kayak gini. Jadi pilih, kayaknya ya udah pilih yang paling pertama aja kiri atas lah ya. Gitu. Terus coba kerjain. Pas kerjain ngambil gini kan. Nggak bisa langsung bener juga. Pokoknya syaratnya itu tidak ngezoom. Terus eyeballing aja. Terus udah pilih gitu. Nah, pokoknya gue menerapkan prinsip ini ke gue ya. Gambar jelek tuh nggak bikin mati ya, kayak gitu. Jadinya ya udah kalau kalau tahu bakal jelek ya udah bikin aja, nggak bakal bikin malu mati kok gitu. Gitu kan. Nah, udah terus dilanjutin lagi. Nah, ini sketch pertamanya kan gitu. Nah, gue biasanya kan dipisah-pisah gini, ada banyak nih template gitu. Tapi Tata tadi pas ngerjain lah, udah ya 1 layer doang Tata. Udah tahu udah selesai aja gitu. Nah, kayak gini sampai 15 menit. Nah, kayak gini kan, hancur kan, gitu. Nah, tadi yang matanya gimana? Itu matanya benernya gimana? Ya literally ya gini doang ya, di flip, lihat. Jangan ngezoom banget ya. Gini, lihat. Oh, matanya salah, geser. Balik lagi, lihat. Salah, geser lagi. Begitu aja udah. Gitu. Nah, kalau di tahap ini kan, gue fokus ke proporsi doang ya, gitu. Jadi, bodo amat sama detail lah ya. Itu detail skip semua dulu. Pokoknya shape-nya tuh enak, siluetnya enak, sisanya diselesaikan di tahap akhir. Nah, ini kan 15 menit sampai sini. Sampai sini butuh tadi 45 menit ya. Nah, kayak gini. Jauh sekali ya. Kayak gitu tuh. Nah, nah, kayak gitu sih. Nah, tadi 15 menit ini yang di share ya kayak gitu. Cuma sampai mukanya doang. Lanjutin. Ya udah kasih portrait. Nah, ini kan cuma sampai sini. Jadi mikir, ya udah kita nambah pundak dah ini menguji tanpa referensi ya. Visual library. Nah, kayak gitu. Karena kalau gambar garis tuh gue paling seneng ngarsir ya gitu. Ngarsir tuh cara paling curang menurut gue ya gitu. Soalnya dia tuh ngasih shading, tapi gampang gitu. Ngasih form tapi gampang gitu. Cuma di set gitu doang kan. Gitu. Ngarsir tuh bagian paling favorit gue dalam sketching gitu. Nah, udah jadi kasih arsir. Nah, memang tidak mirip sih ya. Tetap mata anime sih. Cuma ya udah sisanya jadi jadi bapak-bapak ganteng kan. Kayak gitu. Iya, udah sih dari sini. Ini apa ya? Ah, ya udah ada yang mau komentar gak? Tapi kesulitannya apa ya? Ini kalau nyontoh sih udah nggak sulit ya harusnya. Ya. Hmm, kayak gitu deh. Ada yang mau komentar guys?
Nggak Emang ada beda, sih. guys. Emang beda sendiri sih Sepuh sih. Sepuh Ya. sih, Nah, emang itu emang benar gila. benar benar. Emang beda. Bang Ino Sepuh emang momen. beda, Pak. Sekompe itu Bang guys, Ino momen. ternyata. Gila banget sepuh. Oh iya, ini hidungnya masih kepanjangan. Oh ini gitu. Kurang tebel, Bang. Iya ininya gue hidungnya terlalu ke bawah ya. Nah, ya jadi proporsi sih buat gue lihat salahnya apa ya udah diginin aja nih. Digeser aja sampai benar tuh. Ya apa? Digeser aja. Mungkin sering ngomong gitu tuh. Nah, digeser aja guys. Nah, soalnya kita diji bukan tradi. Kalau tradi ya ya udahlah. Kalau tradi tuh belajar ikhlas ya. Gitu. Belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Pertama. Kalau diji belajar ini, belajar lihat salahnya benerin gitu. Ya, itu sih dari gua paling. Udah paling ya. Ada lagi gak? Ada Atau Udah saran habis. dari udah? kan Kenapa? itu nanya. Hmm. Tuh Mbak Naga Oke. mau nanya tuh. Wih, ada Nanya ya? Bang Sorry Ino nggak lihat tadi chat. tuh. Sorry nggak lihat chat. Nanya Tarikan gitu. garisnya biar luas gitu Tadi gimana, nanya. Bang? Tadi nanya Bang Ino itu. Oh, Gimana Bang Bang Ino? Ino. Oh, bukan. Aku Bang Ino ya. Iya tadi udah dari Boleh tadi dijawab ngechat. Bang Ino. Mau dijawab Bang Ino tadi. Udah sih dari gua udah ya. tarikan garis. Biar Biar luas Oh, luwes. gimana? kalau aku ini sih Jas Naga itu kan styliznya benar-benar gimana kita bikin bentuknya semenarik mungkin kan. Aku belajar dari ini Jesse Leyendecker. Coba buka gambar-gambarnya nanti di YouTube banyak itu sih kayak bikin shape-shape menarik dari sebuah bentuk yang kompleks gitu. Jesse Leyendecker udah betul. Soalnya aku tadi nggak nonton videonya guys, jadi nggak ada paduan Oke, kok atau oke. Ini standar. bisa ditonton ulang aja, ditonton sendiri aja kok. Semoga membantu. Bang Sunsa, Bang Sunsa. Aduh jangan Bang. Makasih Mas Henson gila Yang banget. pertama ya, pertama Jadi tadi. aku karena nggak bisa share screen ya, jadi kan aku pakai dua device. Jadi aku kirim tuh workflowku di apa open chat study. Oh, Nah, pakai ini garis ini ya, garis garis horizontal ya. Itu di sebenarnya tadi waktu gambar tuh aku nggak pakai garis ini. Jadi workflowku tuh dari lihat videonya itu bener pakai big medium small ya. Jadi aku gambar dulu garis besarnya, garis paling luarnya, bentuk tubuhnya secara kasar. Habis itu dari situ aku masukin kayak bentuk-bentuk mata dan hidung. Nah, habis itu baru aku benerin pakai garis diagonal ini. Kayak gitu. Jadi aku fokus ke T-nya. Cuman ini tuh ada agak cacat yang aku notice habis selesai gitu. Jadi matanya tuh gede sebelah. Iya nggak? Ya itu sih. Yang kanan ya Sun. Itu gede sebelah sih. Sun. Mau Apa tuh? nanya. Lo bikin pertama langsung pakai pen kayak gini? Itu iya. Buset. Kan Gila. bukan apa? Soalnya Musi. aduh, nggak gitu. Kan karena kayak kalau lebih gampang gitu karena kan posenya tuh cuma biasa aja wajah gitu kan. Jadi aku tuh biasanya ngesipitin mata, habis itu kan ada kayak bentuk kasarnya dulu, bentuk secara umum gitu. Nah, aku gambarnya dari bentuk secara umum dulu. Habis itu aku sketch, habis itu aku hapusin gitu. Kalau misal sketch kayak gini. Gitu sih. Tadi kan awal lu bilang nggak pakai panduan buat bikinnya kan? Jadi kayak dibandingin gitu, kan sebenarnya kalau garis-garis kayak gini tuh
meskipun kita bikin atau nggak bikin kan, misal kita nggak bikin gitu Mas, kan kita bisa imajinasiin gitu. Heeh. Oh. Nah gitu, bisa nggak? Ya, kayak bener kan? Heeh. Cuma kan kita kayak di kepala gitu kita imajinasiin. Cuma bedanya kan kalau diimajinasiin tuh kadang-kadang garisnya tuh kan kayak nggak bentuknya nggak baku gitu. Nggak gimana ya? Nah gitu. Jadi kadang kadang digambar, kadang diimajinasiin, tergantung anunya sih. Tergantung posenya yang gimana. Kalau posenya simple posenya datar kayak gini, biasanya aku pakai imajinasiin, habis itu aku benerin. Soalnya aku agak keganggu gitu gambar ada merah-merahnya gini, agak keganggu sih. Itu aja sih dari aku. Thank you, Son. Mungkin ada saran kritik. Ayo teman-teman. Teman-teman, saran kritik penting sih. Bapak Biar kesulitannya ya gambar mata sih. Selalu gambar mata sih. Iya, gambar mata sih. Kayak hampir semua gambar tuh aku paling sulit gambar mata sih. Kayak apapun aja gitu wajahnya, tapi sulit banget gitu gambar mata yang mungkin mata manusia kan memang nggak simetris ya. Tapi kan kadang-kadang kalau dilihat secara jauh tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Nah itu sulit sih menurutku. Ada yang mau kasih masukan kah, guys? Iya, benar. Gambar. Mau kasih masukan sih. Apa tuh? Bentar, aku sampai ini. Aku ini lagi siapin ini. Harusnya tahu dia. Siapin apa, Vincent? Waduh. Di chat, lihat aja di ngobrol gitu. Aku bikin aku ini di chat ya di chat. Aku kasih ini kayak bagian pipinya sih, pipi bagian kiri kurang gitu. Oh iya Jadi iya guys, iya. ya, jadi ente tuh bikin terlalu kurus gitu, kayak terlalu besar ini bagian atasnya, tapi tiba-tiba mengecil gitu. Sementara direferensikan kayak lakukan ini bisa, bukan desain sih, kayak tidak tiba-tiba langsung kurus banget gitu loh, kayak mengecil banget Oh gitu. iya iya iya. Ya makasih insight-nya. Mhm. Kecolongan sih. Hidungnya juga agak cacat sih di bagian bawah tuh. Iya, sama telinganya juga, notice telinganya juga tuh agak ini sih, kayak terlalu kayak goblin, padahal di referensinya terlalu kayak goblin gitu kan. Bisa lihat nggak? Iya 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 iya. Itu juga. Terus lehernya harusnya agak melengkung ke samping ya, bukan terlalu tegak gitu posturnya. Boleh. Ini guys, Son. Itu aja sih yang aku mau kasih feedback. Makasih. Gila. Aku nggak nyadar itu. Kalau potongan rambut, Ya potongan rambut itu meleset banget sih. M-shape. Aduh, takut aku mau present. Rapunzel. Apa sekun? Rakun. Dapat 2 ya. Aduh, coret-coretku. Solo. Tapi tuh ini keren loh. Ini bagus banget malahan. Soalnya aku pilih brushnya, aku sengaja gedein soalnya. Biar kalau detail-detail kecil kayak itu kan nggak terlalu kelihatan. Profilku sama sih kayak tadi, gambar kepala dulu gitu kan.
Ya habis itu nambah detail kayak mata, hidung. Hmm. Hmm. Demo kecil-kecilan. Sik. Ya habis itu cuma tinggal tambah itu doang, detail habis kalau udah proporsi dasarnya sama kayak landmarknya udah itu. Tinggal itu doang udah. Yang mau berkomentar? Kalau dari aku sih nggak ada ya. Ada. Oke gitu, udah bagus sebagai sketch studi gitu. Oke banget. Ngepur ya. Ngeri banget. Kata siapa, Bang? Aku tuh ikut buat beristirahat guys, bukan buat gambar gitu. Buat beristirahat. Ngeri. Entahlah. Ya. Mantap banget sih. Bentuknya gila banget. Ini ya, observasi dari sculpting ini sih. Aku tetap nyalahin sculpting kalau di sini. Ya walaupun ini sebenarnya ada gonya nggak mirip ya di sini. Kebiasaan, jujur Bang. Kebiasaan aku. Bukan karena apa. Kalau apa kebiasaan gambar semi realis kan. Jadinya tetap kebawa gitu kebiasaannya. Kalau itu autopilot. Ya udah itu aja, silakan kalau mau dikritik, dicemooh. Hey, pria Solo. Mana ijazahmu? Aku ngelihat ininya loh tadi, ngelihat mukanya mirip anjir. Kok tiba-tiba mirip? Itu tinggal dibikin nggak ada jambulnya itu mirip banget sih. Jangan deh, direkam. Iya jadi direkam boy. Udah, sudah ya. Sudah stop layar. Berarti sudah selesai ya sesi studi malam ini. Terima kasih banyak Bapak Vincent. Mas Ya. Vincent. Ya mohon maaf kalau ada salah kata gitu. Dan tidak menunggu untuk next week Bang Ino yang akan membawa materi. Assalamualaikum. Direkam harus tepat. Sekian dari saya. Ya. Mau pakai itu ya. Nggak usah udah.